Selamat datang kembali di Mojo TV Channel. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Aktifkan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Situs Kumitir yang ditemukan di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, membangkitkan ingatan pada sejarah Kerajaan Majapahit. Apalagi, kajian arkeolog terhadap situs Kumitir mengerucut pada interpretasi bahwa struktur bangunan kuno di Kumitir merupakan salah satu istana untuk bangsawan di lingkungan Kota Raja Majapahit. Menurut Wicaksono Dwi Nugroho, arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB, Jawa Timur, situs Kumitir merupakan jejak sahih dari eksistensi Majapahit di masa lalu. Dimensi ukuran bata, struktur bangunan, serta berbagai penemuan lepas di kawasan Kumitir memperkuat keyakinan tentang situs sebagai jejak arkeologis Kerajaan Majapahit. Situs Kumitir ditemukan pada tanggal 20 Juni tahun 2019, kemudian mulai diekskavasi, digali, pada Oktober tahun 2019. Ekskavasi berhasil menyingkap adanya struktur talut. Lalu pada Agustus-September tahun 2020, situs Kumitir kembali diekskavasi, berangkat dari hipotesis keberadaan tempat pendarmaan untuk Mahesa Cempaka. Dari hasil ekskavasi tahap kedua, muncul interpretasi bahwa situs Kumitir merupakan bekas bangunan Istana Raja, Bre. Wengker. Interpretasi itu berdasarkan hasil ekskavasi tahap kedua yang dipadukan dengan keterangan naskah kuno, peta dan legenda zaman Belanda. Istana Brewengker yang ditemukan di Kumitir berfungsi sebagai tempat persinggahan saat hendak menghadap raja maupun saat bertugas di kota raja. Penguasa kerajaan Wengker bergelar Wijaya Rajasa tersebut adalah suami dari Rani Daha. Dia merupakan menantu pendiri Majapahit, Raden Wijaya, sekaligus paman dari Hayam Wuruk. Sebagai raja bawahan sekaligus kerabat bangsawan Majapahit, Brewengker diyakini memiliki tempat persinggahan di lingkungan kota raja. Ekskavasi tahap ketiga pada Maret tahun 2021, kian memperkuat interpretasi sebelumnya, di mana situs Kumitir sebagai jejak Istana Brewengker. Hasil ekskavasi tahap ketiga kemarin, temuan-temuan selama ekskavasi makin memperkuat interpretasi kami jika itu merupakan Istana Brewengker, kata Wicaksono kepada Kompas.com, di akhir Juni tahun 2021 lalu. Interpretasi situs Kumitir sebagai jejak Istana Brewengker bukan hanya menambah deretan peninggalan Majapahit yang berhasil ditemukan. Selain koleksi arkeologis, penemuan istana bangsawan Majapahit di Kumitir juga membangkitkan gairah penelitian tentang sistem tata kota Kerajaan Majapahit. Wicaksono Dwi Nugroho, arkeolog sekaligus ketua tim ekskavasi situs Kumitir mengungkapkan, penemuan Istana Brewengker membuka peluang dialektika untuk merumuskan interpretasi ulang posisi kota Raja Majapahit. Dalam Negara Kertagama Pupuh 12, kata dia, dijelaskan ada istana menjulang ajaib di sisi timur kota Raja Majapahit, berjejer dengan beberapa puri atau istana bangsawan lainnya. Persepsi Wicaksono, istana yang dimaksud adalah bangunan yang ditemukan di Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Situs Kumitir layak disebut sebagai komplek istana karena dikelilingi dinding kokoh yang memiliki pintu gerbang, serta berada di lahan seluas 6 hektare. Dari perpaduan data empiris hasil ekskavasi dengan keterangan Negara Kertagama, situs Kumitir kemudian diinterpretasikan sebagai jejak Istana Brewengker. Interpretasi kami itu adalah Istana Brewengker. Untuk menelusuri kira-kira di mana posisi kedaton atau pusat kerajaan Majapahit, bisa dimulai dari Kumitir, dari sisi timur kota raja, kata Wicaksono. Situs Kumitir menjadi penemuan terbaru peninggalan Majapahit. Peninggalan arkeologis dari kerajaan yang pernah menguasai Nusantara itu banyak ditemukan di beberapa daerah di Jawa Timur. Beberapa peninggalan Majapahit yang lebih dulu ditemukan sebelum situs Istana Brewengker, antara lain Candi Tikus, Candi Gapura Bajang Ratu, serta Candi Brahu. Jejak arkeologis peninggalan Majapahit lainnya, yakni Kolam Segaran, serta Candi Arimbi di Jombang dan Candi Pari di Sidoarjo. Wicaksono Dwi Nugroho mengatakan, bangunan cagar budaya dapat diidentifikasi sebagai peninggalan Majapahit dengan berbagai cara. Salah satu cara yang biasa dilakukan, yakni mengidentifikasi melalui dimensi ukuran bata, tanpa mengesampingkan keterangan pada prasasti dan sumber terpercaya maupun dari penemuan artefak di sekitarnya.
Dari dimensi ukuran bata, bata era Majapahit rata-rata memiliki ketebalan 5-6 cm dan lebar 21 cm, sedangkan ukuran panjangnya 31 cm. Adapun untuk bata dari masa sebelum Majapahit, ukurannya lebih tebal, lebih panjang dan lebih lebar. Menurut Wicaksono, berbagai benda purbakala maupun bangunan cagar budaya yang ditemukan di Trowulan dan sekitarnya, merupakan peninggalan Majapahit. Selain bukti arkeologis yang ditemukan, peninggalan Majapahit itu juga didukung dengan keterangan prasasti maupun naskah kuno seperti Negara Kertagama ataupun Pararaton. Situs-situs yang ada di Trowulan merupakan peninggalan Majapahit. Bukti-buktinya banyak, ujar dia.